Bekasi. Segera bantuan menuju ke stasiun Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa lagi di channel Donitan. Dan pada malam hari ini alhamdulillah saya kedatangan dokter satu yang keren ini. Namanya Dr. Muhammad Iqbal ya. Namanya islami banget, mukanya Cina banget. Masya Allah. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini saya penasaran, saya pengen dengar cerita langsung dari Dr. Iqbal mengenai musibah yang terjadi di Bekasi Timur tanggal 27 April ya? 27 April. Ya, 27 April yang terjadi pada jam kira-kira 21.58. Iya. Ya, betul ya? Yaitu apa? Tabrakan antara dua rangkaian kereta. Iya. Yaitu antara rangkaian kereta apa? Argo Bromo ya? Iya. Yang menabrak KRL. KRL. Betul ya? KRL Jabodetabek itu. Jabodetabek. Ya. Nah, yang terjadi di stasiun Bekasi Timur, betul ya? Korban jadi total berapa dok? 16 terakhir. 16. 16. Nah, ini kenapa saya panggil Dokter Iqbal ke sini? Karena Dokter Iqbal ini dokter yang nggak bisa diem, ya. Jadi begitu ada musibah, Dokter Iqbal ini langsung menuju ke lokasi. Lokasi. Malam itu juga. Malam itu juga. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh Allah. Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Jadi bukan rumah sakit yang nyuruh ya? Bukan rumah sakit yang nyuruh. Masya Allah. Ini menjadi tugas seorang dokter ya. Yang mana Dokter Iqbal datang ke lokasi itu bawa siapa? Bawa istri sama anak. Loh, malah bawa istri sama anak. Terus istri sama anak ngapain? Nunggu di situ? Nungguin di mobil. Awalnya kan saya bilang, pokoknya jadi gini kok. Awalnya nih, jadi saya tuh lagi habis dari Mall Ion. Oke. Nah, di daerah apa tuh namanya? Cakung Timur. Cakung Timur. Nah, itu kan Mall Ion itu kan tutup kan jam 10. Nah, keluarlah kita dari situ. Terus? Nah, keluar dari situ. Habis makan? Habis makan. Nggak ngajak-ngajak? Eh, Nggak ngajak-ngajak, kita makan dulu. Jadi makan gitu aja sih sebenarnya. Oke, terus? Intinya mau buat belanja-belanja bulanan. Oke. Sama ngajak anak-anak kan. Yeah. Karena habis dari rumah sakit Keramat Jati, saya pulang, saya sebentar aja di rumah di bawah, saya minta anak-anak ikut untuk ngajak jalan-jalan anak biar ini sedikit lah, having fun sedikit lah. Yeah. Jadi pulang dari situ diskusi sama istri. Baru pas masuk mau mulai tol Cakung Timur, istri bilang, infokan ke saya bahwasannya di media sosial lagi rame. Kecelakaan. Nah, barusan terjadi kecelakaan besar antara kereta api KRL dengan Argo Bromo. Yeah. Nah, istri kan cerita gitu kan karena ada adiknya yang memang rutinitas hari-hari itu pakai kereta api. Naik kereta? KRL. Adik istri? Adik istri, adik kandung, Terus? adik ipar saya. Jadi makanya aware kan cerita seperti itu. Jadi syukur alhamdulillahnya adik ipar saya itu sedang cuti hari itu pula. Jadinya nggak naik kereta KRL. Terus? Nah, kemudian saya iseng-iseng tanya berapa korbannya. Dia hanya nunjukin keriuhan di media sosial itu kan. Kaget saya, berarti besar nih tabrakannya nih. Dan kebayang di saya itu situasi kalau di kedokteran bilang tuh istilahnya mass casualty incident. Yeah. Jadi sebuah insiden yang besar kan, yang nggak disupport dengan ketidakseimbangan dengan sumber daya manusia dan lain-lain. Nah, jadi kebayang saya karena masih hot, kurang lebih masih setengah jaman, tentu pasti kacau balau di sana stasiunnya. Masih, ya. Jadi saya masih jalan nih, Konondi. Itu bentar lagi Bintara keluar tuh. Oke. Nah, tiba-tiba saya dalam hati saya ngomong aja, kesana enggak, sambil ngitung gitu. Tiba-tiba sontak kepikir, kayak ada yang bisikin gitu. Masa nggak kesana? Gaza aja dulu, sampai berangkat dibela-belain. Gaza aja pergi, masa nih Bekasi Timur nggak pergi? Nggak pergi gitu. Jadi udah, Bismillah, saya batalin keluar Bintara, langsung saya gas pacu ke arah Bekasi Timur. Itu langsung bawa anak istri ke sana? Bawa anak istri. Sambil saya bilang nanti kalian ikut aja, tunggu di mobil aja. Parkirnya di? Parkirnya di depan stasiun di pinggir jalan. Oke. Karena udah riuh di stasiun itu udah banyak mobil ambulan,
takut saya kalau saya ikutin alur yang normal, saya malah kena macet. Bisa masuk nggak bisa keluar. Nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Alhasil malah sibuk ngurusin mobil kan gitu. Iya. Jadi saya berhenti di pinggir jalan. Saya bilang sama istri, diam di sini, tunggu abah sama saya. Nanti kita kontak-kontakan. Langsung saya keluar, saya lari ke dalam, nyebrang ke stasiun. Di situ saya udah, terasa mencekamnya, terasa. Tapi dokter ke situ sendiri apa bawa alat-alat? Saya nggak bawa alat. Oh, nggak bawa? Nggak bawa. Terus? Saya hanya turun, bawa badan aja. Tentu kan kita kan, kebetulan kan saya kok memang sering turun di lapangan. Biasanya kita ada istilahnya tuh kalau di bencana itu ada medical support sama ada manajemen support. Nah, saya sepertinya saat itu merasa akan melakukan posisi di manajemen support. Untuk mengatur tim di sana. Walaupun saya nggak tahu juga timnya siapa. Oke. Jadi saya yang penting masuk dulu deh. Berarti pas dokter datang itu sudah berapa lama dari kejadian itu? Kurang lebih sejam. Kurang lebih sejam. Oke. Jadi masih warawiri ambulan. Terus? Udah berjejer semua masuk. Udah itu juga aparat juga masih safety officer kan masih diatur segala macam. Saya naik ke lantai 2. Tertahan saya. Sempat tertahan di ada aparat kepolisian itu kan yang memang ditugaskan depan melarang saya masuk. Oke. Saya udah bilang saya medis nih. Tapi saya nggak dikasih masuk. Terus? Dengan alasan medis sudah banyak. Oke. Nanti malah menambah keriuhan lagi. Gitu, waduh, saya bilang gimana nih kan. Nah, akhirnya saya tetap paksa masuk. Nah, pas polisinya lagi bengong, nggak ngeliat saya langsung lari ke dalam. Nyelinap. Saya paksa. Karena saya merasa, pasti saya bisa melakukan satu hal kok. Yang penting masuk dulu. Sampai masuk ke dalam, betul memang. Ternyata semua korban itu tinggal 5 yang belum dievakuasi. Ada 5 korban lagi yang memang paling berat. Terjepit. Jadi terjepit mesin-mesin yang di bawah kereta itu naik semua ke atas. Terus yang dari atas juga melipat ke dalam. Ubin lantai kereta api kelipat-kelipat. Astaga. Jadi orang-orang itu kejepit semua kok, pahanya sampai sini, kakinya. Jadi mereka nggak bisa bergerak. Nah, kanan kirinya, belakangnya dia udah jenazah semua. Udah meninggal. Bahkan ada yang ibu-ibu itu, kalau nggak salah saya ingat namanya Ibu Fatona ya. Jadi dia membawahi ada kepala. Ada kepala manusia yang udah meninggal. Yang terjepit. Badannya terjepit, dia tinggal begini. Jadi dia nggak bisa keluar juga, kakinya dia kejepit. Di selangkangan itu persis kepala manusia gitu. Perempuan. Jadi memang situasinya benar-benar hancur-hancuran. Itu di salah satu gerbong? Di satu gerbong itu, gerbong wanita itu. Dari 3 gerbong? Dari yang saya hitung tuh kurang lebih 3 gerbong. Yang 2 kan udah hancur tuh. Ini kan tinggal yang satu ini yang masih ada orangnya. Ini yang heroik bisa dikatakan karena mau kita keluarin susah. Paling susah lah mereka di antara yang lain. Dan mereka masih hidup. Nah itu poinnya kan gitu. Kalau yang 2 gerbong itu? Udah hancur, udah nggak ada orang lagi. Nggak ada orang? Udah nggak ada lagi. Udah dikeluarin. Terus? Dikeluarin baik dia hidup maupun meninggal ya. Gitu. Jadi saya bertahan di situ sama teman-teman SAR, Basarnas, kemudian sama teman-teman yang SAR lain yang relawan dari PMI, Damkar, semua lah. Nah, kita bersatu di situ, gabung. Jadi pada saat saya masuk situ, leadernya kan tetap dari Basarnas, selaku insiden commander kan, Bu Desiana waktu itu. Nah kebetulan kan karena ya kita kan memang sering di lapangan, jadi sering ketemu sama teman-teman Basarnas, jadi udah akrab juga. Jadi memang akhirnya saya cerita, saya masuk mau gabung, akhirnya saya gabung juga ke dalam. Nah itu waktu dokter Iqbal gabung dikasih rompi apa? Basarnas? Enggak, tetap rompi saya rompi baju aja, nggak ada rompi-rompi. Saya hanya pakai shawl warna adri aja sebagai identitas saya kan, gitu. Jadi masuk, akhirnya saya ngeliat kerja teman-teman dari Basarnas kan, berpadu-padu untuk cutting besi-besi segala macam. Saya melihat cukup berat, karena baja semua masalahnya. Jadi baja semua dipotong. Ada satu beberapa kali itu ketika dipotong melenting kan? Iya pasti. Percikannya kan kemana-mana tuh. Nah itu kan jadi nggak safety juga, dan bahkan mungkin bisa membuat risiko korban yang hidup malah bisa jadi meninggal, gitu. Nah jadi di saat kredit itu akhirnya adalah dari Kemenkes juga datang kan. Kemenkes datang, Kepala Pusat Krisis langsung Pak Agus sama Pak Budi. Langsung nunjuk saya di situ sebagai insiden commander untuk kesehatan. Meminta saya untuk memimpin tim yang medis. Akhirnya di saat seperti itu, saya identifikasi juga teman-teman yang perawat, yang mana-mana saja, yang dokter umum sama mana-mana aja. Kita bagi tugas, ada yang di luar kereta itu, kita bikin tim resusitasi, yang untuk gawat darurat. Itu ada tim yang memang untuk
angkat korban, tim untuk evakuate kan, ada lagi untuk tim ambulan. Kemudian fokus saya adalah saat itu berpikir saya gini kok, ini kan evakuasi bakal lama, terjepitnya luar biasa. Artinya para korban ini bisa akan menurun kualitasnya, menurun tanda-tanda vitalnya. Itu terasa kita periksa satu-satu, ada yang udah nadinya 180. Nah artinya kemungkinan besar ada shock dia. Kakinya kan terjepit. Saya nggak tahu apakah kakinya masih ada, udah putus, kita nggak tahu. Jadi karena yang medis juga lumayan banyak datang, akhirnya saya minta untuk ada beberapa orang itu yang masukin infus, gitu, masukin infus masing-masing. Pada saat terjepit dikasih infus. Sambil berjalan, gitu. Jadi rescue jalan, medis juga jalan. Nah kemudian yang kedua setelah infus, kita periksa semuanya tanda-tanda vital, nadinya, saturasinya. Tapi masih ada ruang buat medis masuk? Sebenarnya nggak ada ruang. Pinter-pinter kita aja, kan ada nyelip-nyelip kan ada space itu kan ada kayak bisa keluar. Kita masuk-masuk begitu aja. Kita kondisikan masing-masing, kita kondisikan. Gitu. Akhirnya setelah sudah 2 jam lebih, tim rescue coba kerja, tetap kita berusaha kan. Akhirnya kan juga saya juga melihat agak susah gitu. Akhirnya di situ saya mikir harus ada next plan nih, apa ya, gimana caranya? Karena kan kita kejar-kejar juga dengan waktu emas nih, ada namanya golden time kan, waktu kemasan untuk kita penyelamatan. Jangan sampai kakinya udah busuk, tetap kita lama juga, akhirnya nanti malah menjalar kemana-mana, ke darah segala macam gitu. Jadi kan ada golden time-nya, orang ini harus ambil keputusan. Jadi ada istilahnya ada limb shaping, ada life shaping. Nah menurut saya hari ini sekarang kita udah nggak lagi berpikir limb shaping. Limb shaping itu tuh artinya organ-organ kaki. Nah, kalau bicara life saving berarti nyawanya. Artinya kita harus siap-siap planning untuk amputasi di tempat. Gitu. Jadi tiba-tiba kok saya terpikir film ini, film evakuasi pemain bola junior Thailand yang beberapa tahun yang lalu yang sempat mendunia film itu, aksi heroik penyelamatan rescue terberat saat itu dianggapnya. Jadi ada pemain-pemain bola junior itu mereka main ke gua, nah, masuk ke dalam hujan. Nah, mereka terkurung lah berminggu-minggu di situ. Nah, jadi beberapa kali dijajal tim rescue gagal. Bahkan sampai mengundang beberapa tim rescue dunia itu datang. Akhirnya salah satu penyelamatannya adalah dengan metode scuba diving, tim rescue-nya. Cuma masalahnya kan anak-anak ini kan nggak bisa diving, nggak ngerti dia cara pakai regulator gimana, segala macem. Akhirnya di salah satu tim rescue itu ada yang dokter. Dokter. Nah, akhirnya dokter itu memutuskan untuk dibius total lah mereka, anak-anak ini. Akhirnya dimasukin ke dalam karung selimut, baru dicemplungin ke dalam air. Nah, disitulah saya kepikir, kenapa nggak saya coba tes di sini? Metode begitu. Dibius, betul. Nah, bius total? Ya, saya tidurin pokoknya. Jadi dengan dibius itu, tujuan saya satu, yang pertama, badannya jadi lemas tuh. Nah, ketika lemas, enak mengevakuasi nariknya. Yang kedua apa? Minim nyeri. Kalaupun dia ada terasa dikit nyeri, dia agak teriak tapi nggak seprotes seperti kayak dia normal kan, bisa jerit gitu. Nah yang ketiga juga tujuannya adalah untuk mempercepat evakuasi ini gitu. Nah terus yang suntik anestesinya khusus dokternya? Apa? Yang nyuntik? Enggak. Jadi gini, bukan khusus. Jadi memang kebetulan alhamdulillahnya kaderulnya itu ada salah satu perawat yang bawa. Jadi saya minta waktu itu. Ada yang, karena saya ngeliat ada kotak-kotak emergensi, emergency box itu kan, saya tanya, ada yang bawa anti nyeri, ada dok, apa? Ketorolac, apa lagi? Fentanyl ada, saya bilang. Fentanyl itu kan buat kategori bius keras kan, dia di atas morfin lagi. Ada dok? Oh ada. Sorry, ada lagi midazolam. Ada dok katanya. Kamu kok bawa gituan? Saya bilang gitu kan, itu kan nggak sembarang obat. Ya dok, saya orang UGD juga dok di rumah sakit. Rumah sakit. Kalau gitu. Buatin saya 5. Masing-masing 5. Midazolam 5, fentanyl 5. Gitu. Akhirnya datanglah Kabasarnas. Pak Safi'i kan, Letjen Safi'i. Ada juga Pak Jenderal Brigjen Bramantyo, Pak Joshua, kita diskusi di situ. Jadi Pak Kabasarnas bilang, dok, ada saran nggak? Mau ngapain kita? Menurut dokter. Karena juga kita udah maksimal ini, tim Basarnas kan, sama tim SAR, nampaknya belum terlalu signifikan juga, karena korbannya kan teriak kesakitan, gitu. Jadi ada Pak, saya bilang gitu. Saya akan melakukan
manuver saya akan biusin semua. Biusnya itu bius nyeri sama bius tidur. Jadi saya totalin aja untuk mereka tidur. Tujuannya adalah supaya tim rescue lebih gampang kerjanya. Nggak ada yang jerit-jerit. Ini kayak kemarin aja baru besi kita goyang aja, yang sana udah ketakutan. Karena mempengaruhi semuanya. Saya bilang, wah ini susah nih, kayak gini nih. Ini nggak bisa nih, ini kita harus ambil langkah nih. Itu plan B Pak, saya bilangin. Nah plan C, jikalau sudah dibius total, tetap nggak bisa tarik, terpaksa Pak, mohon izin. Saya amputasi di tempat. Waduh. Dengan alat-alat yang apa ada yang di sini. Ya, gimana set operasi kan nggak ada di situ. Gitu. Jadi sambil menunggu tim-tim SAR bekerja kok, tetap saya berjalan. Saya minta teman-teman yang medis itu di sana untuk tetap fokus mengawasi 5 orang ini. Kita kasih dia permen, masing-masing korban itu. Kan udah beberapa jam kan nggak ada gula, keringetan terus mengucur. Alhasil kan bisa hipoglikemi, ya kan? Jadi saya kasih permen itu kan bagian dari juga kayak apa namanya untuk psikisnya lah, biar lebih enak. Udah setelah itu mau minum apa? Mau RS, udah kita tinggal teriak aja kok di situ. Karena orang rame tuh, banyak yang cuma nonton doang kok. RS, tiba-tiba teriak semua, RS, tiba 2 menit nyampe. Nah, permen. Ini pesan berjalan gitu maksudnya? Pesan berjalan, gitu. Terus? Permen, datang permen. Ada 2 korban yang nadinya udah nggak stabil sebenarnya. Udah 180 tinggi kan normalnya kan 60-100. Nah, tapi dengan kita infus, kita kasih dia anti nyeri yang kuat, nyata itu ngebantu. Jadi sempat normal lagi. Gitu. Nah, tapi yang dibius itu akhirnya jadi dibius total semua? Iya, betul. Dibius semua. Malam itu juga? Malam itu juga, tapi satu-satu. Bukan sekaligus. Karena kita tes case dulu. Yang pertama itu, korbannya itu, yang saya bius total itu si Nurul namanya. Nurul usia 22 tahun, masih ingat saya. Karena saya hafalin semua tuh nama-namanya itu sama. Bisa hafal semua sama namanya? Umurnya juga. Itu semuanya wanita? Wanita semua. Gitu, jadi saya karena bilang, ini gerbong wanita ya? Iya, saya bilang sama Nurul, ini saya suntik, kamu kan tidur, ya. Jangan dilawan. Kalau kamu ngantuk banget, tidurin aja. Jangan kamu kepikiran. Nah, kemudian saya bilang sama tim SAR, habis saya suntik, segera persiapan untuk kita tarik, dia paksa. Ini apa badannya? Dengan hitungan dari saya bilang gitu. 3, 2, 1, tarik. Mau lepas kakinya, lepas deh. Yang penting pokoknya kita tarik dulu dia. Nah, nanti urusan saya tuh mikirin kakinya lepas berdarah tuh. Saya udah mikir nanti mau ngapa-ngapain lagi. Habis ini ngapain lagi gitu. Yang penting prinsip saya itu pokoknya airway, breathing, sirkulasi, disability, exposure. Itu kan konsep kalau kita trauma kan. Yang internasional kan begitu standarnya. Jadi ketika Nurul udah kita bius, ketidur dia, udah langsung kita gerak cepat. Kita berkoordinasi dengan tim SAR. Hitungan 3, 2, 1, saya bilang bantuin juga agak tahan dikit besi di bawah, sama kita tarik paksa dia. Jadi tim Basarnas tadi itu yang motong besi itu udah nggak berhasil itu? Bukan nggak berhasil, jadi dia udah potong-potong, cuma memang kan tetap harus kita paksa juga keluar. Nggak bisa, itu kan materialnya kan baja semua. Jadi nggak bisa juga harus kita singkirin kayak kotoran gitu, nggak bisa. Tetap paling kita ngasih agak space longgar dikit, dapat. Tetap kita akan tarik, gitu. Nah kan proses tarik itu kan kalau dia nggak dibius total luar biasa itu kok sakitnya kok. Dan bisa jadi kita nggak akan tega, gitu. Nah jadi pertama namanya siapa? Nurul. Yang kedua? Yang kedua itu namanya Elizabeth. Ketiga? Yang ketiga itu namanya Mia. Yang keempat Fatona. Yang kelima Endang. Apal bener namanya? Ingatlah kok. Itu semua di rumah sakit sekarang? Atau sudah ada yang pulang? Satu udah ada yang pulang. Setelah kita selamatkan, lusanya pulang. Gitu. Jadi kelima itu alhamdulillahnya bisa terselamatkan karena saya basic saya kan bedah kok. Kan doktrin di bedah itu kalau saya belajar itu waktu masih sekolah di Aceh kan, sama guru-guru saya selalu dibilang nggak boleh ada pasien meninggal depan kita. Artinya kalau kita di UGD itu istilahnya haram hukumnya. Korban itu meninggal depan kita. Harus bagaimana? Kalau bahasa guru saya, Prof. Aryono itu, sebenarnya kematian itu bisa kita negosiasikan dengan malaikat pencabut nyawa. Asalkan benar penanganannya. Nah, itu istilahnya lah. Bisa kita nego. Mereka jangan dulu ya. Gitu. Nih dengan cara kita masukin obat, kita bagus penataan laksanaannya, sistematis gitu. Nah, seperti itu. Jadi saya waktu pas di situ
dari jam 11 ya, kurang lebih jam 11 sampai pagi saya jam 7. Jadi saya begadang di kereta api itu. Pokoknya saya nggak akan pernah meninggalkan mereka sampai mereka terevakuasi. Istri sama anak nunggu di mobil? Di mobil. Sampai pagi? Sampai pagi. Tidur di mobil? Tidur di mobil. Anak-anak tidur di mobil, istri standby aja. Tetap mantau di handphone. Teribal dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi, itu yang 5-5-nya dari semuanya terangkat? Terangkat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu, alhamdulillah banget. Saya pun juga nggak menyangka akan cerita seperti itu. Gitu. Yang penting pada saat seperti itu karena saya kita udah cukup beberapa kali ya, Kak ya. Jadi setiap ada momen itu jangan pernah berpikir, aduh nanti saya nggak ngapa-ngapain. Udah rame. Nah, kalau kita memang punya kemampuan, datang aja dulu. Iya. Nah, nanti itu akan improve dengan sendiri dia. Dia akan terintegrasi itu dengan satu dengan lain ya. Gitu. Nah, terus akhirnya Dr. Iqbal berarti bergabung dengan tim tadi apa? Basarnas? Ya, namanya tim potensi SAR. Ini gabungan berarti? Gabungan SAR, medis. Medis. Isinya ada orang Damkar, ada orang BPBD, DKI, ada dari beberapa NGO, gitu kan. Ada dari Rumah Sakit Umum? Rumah sakit juga ada. Ada perwakilannya, ada juga dari Rumah Sakit Primaya. Ada dari Silom, saya nggak tahu deh. Pokoknya beberapa rumah sakit swasta yang ada di situ pada gabung. Nah, cuman kan belum ada leadernya, belum ada insiden commander. Nah, itu kan kalau di bencana itu kan kok ada istilahnya dua, medical support, manajemen support. Kalau medis sudah pasti dia medical support. Nah, tapi yang megang manajemen support ini nih yang sedikit. Gitu. Nah, ini yang coba saya izin ke teman-teman sejawat kan, saya coba lead untuk memimpin mereka. Ya alhamdulillah mereka setuju kan gitu. Jadi supaya kita atur. Nah, gitu. Ide atau usulan dari Dr. Iqbal untuk membius total para korban yang terjepit itu disetujui oleh tim berarti. Ya, disetujui oleh Kabasarnas. Waktu itu saya izin sama Pak Letjen Safi, kemudian juga Pak Brigjen Pramantyo, Pak Joshua dan semuanya. Saya bilang ini kita harus udah mulai masuk ke plan B. Kan plan A kan sudah kita coba angkat-angkat material, namun kan nggak sampai agak susah ya. Berarti ketika kelima korban wanita yang diangkat itu berhasil diangkat semua, itu jenazah-jenazah yang di dalam gerbong itu juga sudah diangkat semua. Setelah 5 orang terangkat, kan kalau dalam search and rescue itu kan istilahnya gini. Ya pokoknya kita mempertahankan yang hidup dulu nih. Kalau yang wafat itu kan udah nggak terlalu kita ini kan udah tinggal angkat aja lah. Nah, jadi sebenarnya tadi ada skenario kereta api itu mau ditarik supaya kelepas semua. Cuman agak berbahaya yang 5 ini karena masih hidup. Jangan sampai yang 5 ini malah rusak nantinya, jadi korban lagi. Jadi setelah 5 orang ini diangkat, nah barulah keputusan KAI untuk narik gerbong-gerbong tadi. Karena setelah ditarik gerbong banyak jenazah yang berjatuhan. Gitu. Yang ketimbun-timbun tadi kan masih nyangkut tuh. Pas ditarik, dilepas gerbongnya baru mayat jatuh. Waduh. Tak. Nah, itu yang udah nggak beraturan kan? Mayatnya ada yang lepas ini segala macam gitu. Total berapa tadi? 19. Apanya? Total korbannya itu berapa? Total korban yang meninggal. Yang meninggal tuh sama Mia 16. Tadinya 15. Semua wanita semua? Wanita semua. Karena itu yang paling belakang ya? Gerbong wanita ya? Betul. Dan bahkan yang hidup ini, sekarang tinggal masih ada yang hidup yang kita evakuasi ya. 4 orang ini kan, 3 udah saya datangin kemarin ke rumah sakit masing-masing kan. Saya coba tanya, lihat kondisinya mereka juga gimana saat ini. Ini beberapa kan masih perawatan rumah sakit, persiapan operasi. Harus ada yang harus dioperasi? Ada, rata-rata operasi semua. Kan rata-rata kan keras injury. Jadi injury di kaki hancur kan. Jadi dia harus operasi, harus berulang-ulang kan, dipasang pen, dicuci dulu gitu. 5 orang kan yang dievakuasi itu kan? 5 orang. Yang 1 udah pulang? Yang 1 udah pulang, tinggal 4. Gitu. Ada yang harus dioperasi? 3 yang operasi, 1 enggak. 1 itu si Nurul, alhamdulillah bagus kok. Padahal dia yang paling miring tuh. Yang paling waktu itu dia paling pojok miring, yang dekat-dekat material mesin hancur itu dia. Tapi pas kemarin saya lihat kakinya bagus tuh dia. Saya nggak bisa ngebayangin pada waktu dokter komunikasi sama korban-korban yang terjepit ini, itu sikap dan mimik mereka tuh gimana pada waktu datar. Hah? Datar semua? Iya, datar. Udah pasrah. Datar dalam arti pasrah. Gitu. Pasrah yang memang masih teriak-teriak gitu itu 1. Itu si Elizabeth. Itu memang
saya mengizinkan pegang tangan saya kan. Jadi dia pegang renggut tangan saya untuk menghilangkan rasa takutnya dia. Nah, terus saya bilang sambil kita kasih motivasi, sabar, pokoknya kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Udah keluarga sudah nunggu. Insya Allah abis ini kita keluar, kita bisa bergabung lagi sama keluarga. Jadi saya kasih motivasi. Kemudian saya kasih permen untuk hiburan kan, biar ada rasa manis. Terus saya mencoba depan mereka, saya nggak kayak yang panik, segala macam. Jadi makanya para korban itu kita minta suruh ngeliatnya ke kita, gitu. Jadi kita ajak ngobrol segala macam. Dan bahkan dari Basarnas sendiri mengizinkan ada beberapa keluarga yang datang boleh langsung masuk bersentuhan dengan korban. Jadi untuk psikologis masih motivasi. Masih motivasi gitu. Nah, jadi tetap sambil berjalan, mereka maunya apa? Kita kasih. Ada yang misalkan mau RS gitu, kita kasih, kita cariin. Cariin RS. Tinggal aja. 2 menit nyampe. Sampai. Gitu. Gitu ya. Caranya gitu kok. Mau permen apa? Tiakin aja. Gitu. Nggak kebayang ya. Nah, berarti dokter berada di lokasi musibah itu dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Setengah 8 nih. Setengah 8 saya baru pulang. Terus langsung kantor atau izin? Izin. Izin. Kira langsung kantor. RSUD Kramat Jati. Karena waktu itu nggak nyangka sampai jam pagi 7 udah selesai. Saya lihat udah azan subuh, masih ada 2 lagi kan, 2 apa 3 gitu. Waduh, ini kayaknya nggak bisa nih. Saya masuk poli pagi ini kan. Kan saya pokoknya intinya saya di situ, saya janji sama mereka sebelum korban ini dievakuasi, saya nggak akan pernah bergeser dari situ. Saya akan tetap komit saya di situ. Saya pikir kan kalau poli udahlah saya izin aja. Gitu. Siapa Dokter Gafar? Dr. Gafar. Tahu dong. Tahu. Saya izin juga. Sama asisten saya kok. Oh, asisten. Yang mana yang gendut itu? Yang gendut itu. Iya. Kabarin. Masya Allah. Ini sebuah pengalaman yang boleh dikatakan sangat berharga ya. Menolong korban-korban yang masih hidup di dalam kereta-kereta gerbong-gerbong yang sudah hancur ya. Hancur. Aduh, rasanya tuh. Tapi sekarang udah bersih berarti ya, udah rangkaiannya udah diangkat semua. Udah lancar kok sekarang. Jadi kalau boleh tahu nih dok, ini kan dokter kan berada di lokasi. Kalau cerita atau urutan atau detik-detik terjadinya musibah itu seperti apa? Katanya ada mobil listrik yang mati. Yang saya baca-baca di lintasan gitu. Jadi awalnya itu berawalnya dari mobil listrik, taksi hijau. Jadi yang stuck di tengah-tengah rel itu, kemudian ditabraklah sama KRL. Pas ditabrak KRL tuh sopir taksinya udah nggak ada, udah keluar. Nah, kemudian dari situ kan jadi kemacetan tuh, terganggu sistem komunikasi perkeretaan kan. Nah jadi masuk dari arah belakang itu kereta Argo Bromo. Yang dari Jakarta. Nah, saya lupa nih, dari Jakarta apa dari Jawa ya? Pokoknya ada masuk kereta Argo Bromo dengan dasar udah green light mereka. Nah, kecepatan 100 km per jam ke atas lah. Nah, pada saat udah masuk, kepalanya sesat, tiba-tiba hijau itu berubah jadi merah. Nah, langsung disuruh stop kan. Nah, akhirnya nggak jarak berapa nggak tahu? Nah, jaraknya saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Karena kan masih nunggu investigasi kan sekarang. Jadi ditarik nggak terkejar lagi. Nggak keburu, udah dihantam. Nah, kalau dari korban, dia udah dengar teriakan trompet klaksonnya itu, tang. Cuma kan mereka nggak tahu itu apa gitu. Karena kan selama ini kan day to day-nya kan memang safe kan, aman kan, kan. Ya tiba-tiba pokoknya spontanitas tuh udah gelap semuanya kata dia. Waduh. Nah, pas kena hantam itu. Yang di rangkaian Argo Bromo itu ada korban juga nggak? Kalau nggak salah ada korban juga. Meninggal juga? Iya. Saya kayaknya nggak meninggal. Nggak meninggal. Nah, tapi seingat saya ada korban juga. Waduh. Gitu. Tapi kalau yang dari Argo Bromo ini berarti yang kepalanya itu berarti rusak juga? Kepalanya rusak. Iya, kan masuk dia. Iya. Ini kan kereta, kan kalau kereta KRL itu kan kopong ya. Iya. Isinya kan orang-orang samping. Iya. Kalau Argo Bromo kan kepalanya kan mesin semua. Mesin semua, iya. Gitu. Jadi masuk dia sempat berat gitu loh. Waduh. Nah itu, makanya banyak yang tewasan itu. Enggak, yang saya penasaran, bagaimana ceritanya kok taksi listrik itu bisa mati di atas rel? Kalau infonya, katanya dia mau mencoba nerobos pelang itu, mau cepat. Walah. Nah, jadi infonya di mobil listrik yang, itu buatan Vietnam ya kalau salah ya.
Jadi ada apa namanya kayak sensor. Kalau bannya itu ada mengalami benturan, nah itu langsung kayak engine-nya off. Nah ini saya juga dapat berita ya, gitu. Jadi dia mencoba. Nah jadi ketika dia rodanya kena hentakan tuh tang gitu kan, jadi dia langsung stop mesinnya ngejim. Nah pas di tengah-tengah rel itu juga. Ya sebenarnya harusnya kalau dia nggak dihantam, dia nggak buru-buru mungkin nggak akan terjadi gitu. Oh berarti taksi itu memang menerobos? Dianalisa seperti itu, mau nerobos. Gitu, mau cepat-cepatan kan. Karena kan gini kok, kalau logikanya, kalau dia nggak nerobos, pasti kan dia pelan-pelan dong, dang pelan-pelan, pasti nggak akan nge-gym dia. Gitu, jadi sistem yang mobil yang EV-nya itu, seperti itu, dia sensor benturannya itu, yang membuat dia akhirnya dia sempat stop kan. Gitu. Oh, jadi setelah korban-korban yang terjepit tadi sudah masuk ke berapa rumah sakit itu? Mencar-mencar apa satu rumah sakit? Mencar-mencar. Ada RSUD Kota Bekasi, ada RSUD Kabupaten Bekasi, ada RS Primaya Barat, RS Primaya Timur, juga ada. Ada juga ada yang ke RSUD Kramat Jati? RSUD Kramat Jati? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada, karena masih tetap dipegang sama daerah Bekasi. Oke. Gitu. Itu dokter kunjungi satu-satu tuh? Saya kunjungi ke 4 rumah sakit ya. 4 rumah sakit. Saya cari korban memang. Gitu. Dokter periksa berarti? Iya, saya periksa. Saya tanya satu-satu, ada atas nama ini nggak? Nah itu tujuannya, makanya waktu pas saya ingin push itu kan saya tanya-tanya, ini namanya siapa? Saya tulis diketik kan, usia berapa? Terus saya catat juga sebagai bentuk tanggung jawab saya, karena saya masukin obat-obatan, jadi itu juga mau saya lapor rencananya. Lapor ke rumah sakit, jadi artinya ketika nanti pasiennya, korbannya datang rumah sakit, juga jangan heran. Tiba-tiba kok nih korbannya kok ngantuk-ngantuk kan? Apalagi ngantuk-ngantuk pas karena kita bius itu. Iya. Itu berarti penting. Rumah sakit yang menerima sudah tahu nih pasien dikasih obat apa. Iya, kita info kan ke tim yang evakuasi kan. Gitu kita kasih tahu nih pasien ini. Nanti pas juga deh, jangan heran tiba-tiba ntar di RJP. Gitu. Padahal dia memang tidur enak kan? Karena kita kasih obat penenang. Sengaja. Gitu. Ya nanti kok dia nggak aktif nggak respon bahaya nih. Gitu. Nah, itu waktu dokter besuk, mereka senang banget tuh. Alhamdulillah kok. Alhamdulillah. Dan sempat nggak kenal sih kan karena gelap ya. Tapi pas sudah kita bilangin, semalam ada yang si Nurul nih misalkan nih, si Nurul kan saya bercandain. Ada yang ngasih permen. Ada. Sop ini paksa ya sebenarnya. Saya kan langsung kan kok ya. Karena udah namanya orang panik semua kan. Jadi saya langsung tempel mulutnya, buka di mulutnya. Udah, ini aja, ini permen nih. Kamu makan aja, udah makan. Terus saya bilang juga, habis diinfus, ibu-ibu semuanya yang mau kencing, silakan kencing aja, jangan tahan-tahan. Pas lagi kejepit itu? Iya, pokoknya mau kencing, mau aktivitas apa, kerjakan. Jangan gak enak-enak, jangan ngerasa malu, nggak apa. Kita orang kesehatan, kita nggak ini kok. Udah kita biasa lah gitu kan. Gitu. Jadi itu pesan ke mereka. Nah ini dokternya juga punya rekaman-rekaman video yang mungkin belum beredar di media nih ya? Iya. Boleh ditayangin dong? Boleh. Nah, masalah keren banget ya ini aksi heroik daripada Dr. Muhammad Iqbal yang bisa menyelamatkan beberapa nyawa yang sangat berharga, yang mana ini semua walaupun takdir Allah ya, tapi manusia juga diminta untuk berikhtiar gitu ya. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan Dr. Muhammad Iqbal dibalas dengan segala kebaikannya ya, di dunia dan akhirat ya. Ada yang belum diceritain mungkin dok? Mungkin ada pesan moral aja kayaknya. Pesan moral aja, silakan dok. Buat siapa? Buat tim medis. Buat tim medis. Saya kan concernnya di tim medis saja. Oke. Buat teman-teman sejawat saya. Ya, jadi kalau yang suster juga harus denger nih ya? Iya, harus. Dokter, baik itu spesialis, dokter umum, perawat, bidan, dan seterusnya lah. Pokoknya yang potensi-potensi kesehatan. Mulai sekarang, karena Indonesia ini kan besar ya, masyarakat juga banyak, majemuk 240 juta orang, dan kita potensi bencana tuh di mana-mana. Jadi mulai coba membangun rasa kepedulian, sense of crisis dan sense of emergency, karena tetap masyarakat itu butuh kita, gitu. Khususnya pada saat hal-hal krusial, pada saat hal-hal krisis tadi kan, gitu. Jadi seperti kayak renungan saya kemarin, itu ada rasa juga males mau berangkat. Nanti juga udah rame kok.
kan di kota juga, Bekasi kan kota. Iya, pasti banyak. Pasti gitu. banyak Iya. gitu. Nah itu udah bahaya tuh Iya, kalau iya, gitu. Jadi datang dulu, hadir dulu bantu, gitu kan. Nanti kita akan ketemu celahnya sendiri, Iya. gitu. Iya. Nah itu sih kalau dari saya itu aja. Untuk masyarakat kan, Iya. kalau untuk masyarakat yang awam, jangan bergerumul. Jangan apa? Bergerumul tapi nggak ngapa-ngapain. Oh, jangan cuma nonton. Cuma nonton. Oh. Kayak kemarin juga begitu banyak. Oke. Malah akhirnya kita kesusahan. Malah menghambat. Oke. Gitu. Jadi malah ada yang cuma video-video doang segala macam, ya kan? Tapi malah nggak ngebantu gitu. Iya, iya. Terus kalau untuk aparat, saya coba mau berikan saran nih untuk aparat semua lah. Itu sesekali kita coba latihan bareng lah. Latihan bareng. Ya, latgab. Oh, latihan gabungan maksudnya? Iya, latihan gabungan untuk saling terintegrasi. Oke. Nah, kan ada istilahnya kan ada urban rescue. Nah, urban rescue itu kan kasus-kasus kan yang di kota besar. Nah, saya lihat kita sudah mulai harus belajar. Oke. Seperti kasus waktu di Portugal, kan sempat tuh mati lampu di sana, Portugal, akhirnya semua kereta api berhenti. Nah, saya lihat di Indonesia belum ada. Belum pernah ada latgab atau contingency plan tentang kasus-kasus kayak kereta api seperti ini. Apalagi kereta api ini kan termasuk yang memang transportasi umum ya, yang dipakai kan sampai ribuan orang gitu. Mungkin latihan gabungan ini bukan hanya kalau untuk kecelakaan khusus untuk kereta api ya, tapi misalnya bisa aja untuk pesawat terbang dan segala macam ya. Betul. Iya, sepakat. Takutnya kan ya namanya kecelakaan pesawat terbang kan tidak hanya bisa terjadi di landasan tapi bisa juga terjadi di perumahan gitu ya. Yang depan mata kita ini sebenarnya ada nih kok. Apa tuh? Tol MBZ. Hah? Tol MBZ. Tol MBZ? Kenapa? Potensi itu. Oh iya. Ya. Saya belum pernah lihat tuh ada coba maksudnya latihan gabungan untuk atau evakuasi bagaimana. MBZ kan full kencang. Iya. Yang kedua, kereta-kereta LRT beberapa bulan lalu kan ada kejadian. Tiba-tiba mati listrik sampai warga jalan di pinggir rel itu. Di pinggir rel. Bawahnya kan tinggi. Nah, di situ belum ada. Saya lihat dibuat tentang contingency plan. Apa ya? Iya, betul. Nah, itu potensi masalah tuh. Itu tinggal nunggu waktu aja tuh. Ya mudah-mudahan sih jangan. Iya. Cuma secara kalau hal-hal baik itu sudah pasti datang. Nah, hal yang buruk-buruk ini kan cilukba. Gitu, kita nggak tahu, tiba datang malam ini dapat kabar. Iya. Tapi berarti tadi pesan-pesan Dokter Iqbal yang buat tenaga medis berarti termasuk buat perawat kan? Iya. Kalau ada perawat yang gosok lukanya seenak begitu tuh gimana tuh? Kenapa? Ada perawat begitu. Main gosok aja ya? Main gosok aja begitu. Gosok lagi berarti. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Dokter Iqbal. Mudah-mudahan tindakan daripada Dokter Iqbal ini juga bisa menjadi inspirasi tenaga medis yang lain. Amin. Juga bisa menjadi inspirasi buat ya apapun lah elemen masyarakat di sini ya untuk bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuannya gitu ya. Barakallahu fikum ya, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Terima kasih banyak juga perhatiannya atas para pemirsa. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi di podcast yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Siap, Masyaallah, ya, mudah-mudahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya Donditan bersama dengan Lasnas Dewan Dakwah mengajak para donatur yang budiman untuk berpartisipasi di acara kurban yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 27 Mei 2026 di Dusun Duario, Desa Bone Marawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, yang mana di dusun ini kira-kira ada 60 kakak dengan kurang lebih 200 sampai 250 warga ya. Jadi silahkan para donatur yang budiman untuk berpartisipasi dalam acara kurban ini, yang mana di dusun ini yang sekarang sudah dibina oleh Lasnas Dewan Dakwah juga bisa ikut merasakan daging kurban ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.